Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika tengah berada di Pulau Dewata Bali dan dikejutkan dengan ditodong menjadi kekasih seorang gadis yang berada di sana. Maukah Andika? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Malam terus beranjak makin larut. Tengah malam terlewati tanpa terasa. Upacara galungan telah selesai beberapa saat yang lalu. Sementara para pengunjung telah kembali ke rumah masing-masing. Begitu pula Idayu Wayan Laksmi dan Iketut Regek, adiknya yang telah berbicara dengan Andika beberapa saat lalu. Pendekar Slebor sendiri tidak terlihat bersama mereka. Pendekar muda Tanah Jawa Dwipa ini berada di sekitar 15 kaki di belakang kedua kakak beradik itu. Dia mengintai sambil berjalan di antara semak yang tumbuh di sisi jalan setapak. Ada pemuda asing yang ingin berkenalan dengan Mbok Laksmi, cetus Iketut Regek seraya tetap melangkah di sisi kakaknya. Waktu Mbok menari, kukatakan kalau Mbok kembang buleleng. Tampaknya dia tertarik sama Mbok. Idayu Wayan Laksmi di sampingnya membelalakan mata. Gadis ini amat tahu siapa Iketut Regek, seorang adik yang begitu membanggakan kecantikan kakaknya secara berlebihan, sehingga terkadang dia seperti seorang penjual patung yang sedang memuji-muji dagangannya sendiri pada pembeli. Dia yang bertanya pada aku kok Mbok, serga Iketut Regek, berbohong, sementara kakaknya terus memelototi. Mbok pasti tidak akan melotot seperti itu kalau sudah melihat orangnya. Dia tampan loh, biarpun ya penampilannya agak berantakan. Di semak-semak, kini giliran Andika yang melotot kesal. Setelah urusan ini selesai, akan kusumpah mulut lancangmu dengan kotoran kerbau, ancam Andika dalam hati. Idayu Wayan Laksmi dan Iketut Regek terus melanjutkan langkah sambil berbincang ringan. Di belakang mereka, Andika tetap menguntit tanpa diketahui. Sepanjang perjalanan, berkali-kali matanya mengawasi wajah Idayu Wayan Laksmi ketika menengok ke belakang. Menurut Andika, wanita itu memang luar biasa. Kecantikannya yang terpancar di wajahnya begitu mempesona. Matanya bulat menggemaskan dengan bulu lentik bagai gapaian tangan bidadari. Apalagi dengan tanda hitam yang diletakkan pada kedua pangkal hidung di bawah dahi, makin menggemaskan saja. Di atas mata itu, sepasang alis tipis namun hitam tumbuh memikat. Hidungnya amat pas dengan bentuk bibir yang tipis memerah. Sementara bagian bawah bibirnya tampak bagai buah ranum menggoda. Wanita itu mengenakan kain yang dibebatkan sebagai penutup tubuhnya. Pinggangnya dililit selendang tengkulang, sedang rambutnya digelung gaya khas Bali dihiasi bebungaan. Berbeda dengan adiknya yang bertubuh kurus dan agak hitam, sedangkan Idayu Wayan Laksmi berkulit kuning langsat. Tubuhnya pun sintal, tak heran kalau banyak pria yang jatuh hati padanya. Tanpa terasa, mereka telah berjalan cukup jauh. Rumah kedua kakak beradik itu mungkin sudah dekat. Namun, sepanjang perjalanan, belum ada tanda-tanda kalau Imade Raka muncul seperti cerita Iketut Regek. Andika pun mulai berpikir kalau dirinya telah dibodohi seorang pembual kecil yang bernama Iketut Regek.
Ketika kesabaran Andika sudah nyaris habis, mendadak 3 kelebat bayangan masuk ke jalan setapak dari semak-semak. Mereka langsung menghadang Idayu Wayan Laksmi dan Iketut Tregek. "Imaderaka," bisik Idayu Wayan Laksmi takut-takut saat melihat siapa penghadangnya. "Ya, aku." "Kau terkejut, Gek?" tegur Imaderaka dengan bibir mengubar senyum nakal. Gek dalam bahasa Bali berarti cantik, berasal dari kata jegek. Lelaki itu berwajah cukup tampan, tubuhnya agak kurus dan mengenakan bebatan kain batik sutra. Kepalanya yang berambut sepanjang bahu ditutup kain berujung lancip pada satu sisinya. "Beli mau membiarkan aku lewat bukan?" ucap Idayu Wayan Laksmi ragu-ragu. "Aku membiarkanmu lewat?" Hahaha. Imaderaka tertawa berderai-derai, diikuti anak buahnya yang berdiri di belakang. Tawa ketiga lelaki itu membuat Idayu Wayan Laksmi menjadi kian takut. Direngkuhnya tangan Iketut Tregek kuat-kuat. Sementara matanya menatap takut-takut pada Imaderaka. Iketut Tregek yang direngkuh malah seperti tidak memperdulikan kedatangan ketiga lelaki di depannya. Matanya sibuk melirik ke sana kemari mencari Andika. Setelah matanya menemukan pendekar muda itu di satu semak, baru ditatapnya Imaderaka dengan bengis. "Kami akan pulang, Beli," kata Iketut Tregek dengan mantap. "Jangan coba-coba mengganggu kami ya." Sekali lagi, tawa ketiga penghadang mereka meledak. "Apa aku tak salah dengar? Cacing kecil ini berani mengancamku," kata Imaderaka setelah tawanya berhenti. Dengan gaya seorang ksatria, Iketut Tregek maju ke depan, menutupi tubuh Idayu Wayan Laksmi. Dadanya yang tipis dibusungkan dengan wajah terangkat menantang. "Kau tak salah dengar, Beli," tukas Iketut Tregek sok pahlawan dengan suara lantang. "Biar bagaimanapun, aku orang Bali sejati yang siap mengorbankan jiwa demi keadilan dan kebenaran. Sepi ing pamri rame inggawe." Iketut Tregek seakan-akan benar-benar memiliki keberanian. Padahal kalau Andika tidak di dekat mereka, sudah pasti dia ikut merengkuh tubuh kakaknya kuat-kuat. Hahaha. Imaderaka tergelak nyaring. "Kau cukup punya nyali untuk meminta dihajar. Cobalah," tantang Iketut Tregek. Kata-kata Iketut Tregek bagai menginjak-injak kepala Imaderaka. Yang makin membuat jengkel, anak itu juga memukul dadanya sendiri, seraya mengangkat wajah tinggi-tinggi. "Hai Gek," hardik Idayu Wayan Laksmi memperingatkan. "Biar Mbok, jangan dipisahkan," seru Iketut Tregek jumawa, padahal berkelahi pun belum pernah. "Akan kucincang kau bocah," bentak Imaderaka tak bisa menahan kegusarannya. Didekatinya Iketut Tregek dengan langkah terbanting keras. Tangannya siap menghajar wajah Iketut Tregek. Baru saja tangan Imaderaka terangkat tinggi-tinggi, mendadak satu desiran halus terdengar. Psss, prot. Sesuatu yang lembek dan hangat tahu-tahu mampir di telapak tangan lelaki itu. Tak hanya lembek dan hangat, begitu Imaderaka mengendus tangannya, ternyata benda lembek dan hangat itu juga bau. "Kotoran sapi sebagai hadiah perkenalan," hahaha, ucap seseorang tiba-tiba dari belakang Idayu Wayan Laksmi dan Iketut Tregek. Seketika Imaderaka melotot lebar-lebar, diturunkan tangannya cepat-cepat. Bodohnya, tangannya yang tertiban ampas binatang itu kembali diciumnya, seolah hendak dibuktikan kalau itu benar-benar kotoran sapi. Maka kontan saja wajahnya jadi memerah
serta cuping hidung terangkat tinggi-tinggi. Sebentar kemudian, "Wah!" Apa yang terjadi selanjutnya? Akankah terjadi bentrokan antara Imade Raka dengan sosok yang baru hadir itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.